wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dwi Wahyu Kurniawati dari SMA Negeri 3 Sekayu. Video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus sesuai dengan kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti pendidikan harus sesuai dengan karakteristik dan latar belakang murid. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan harus sesuai dengan perspektif global yang sesuai dengan kemajuan zaman pada saat ini. Pendidikan yang berpihak kepada murid adalah pendidikan yang memenuhi tumbuh kembangnya murid. Kita sebagai pendidik, seorang guru harus mampu berpihak kepada murid ketika melaksanakan pembelajaran, sehingga bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Dan guru harus bisa memahami bagaimana karakter murid dari masing-masing individu anak-anak tersebut. Kemudian, guru juga harus bisa memahami tujuan pengajaran. Hal ini agar terwujudnya murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan ataupun intelektual, dan murid juga bisa memiliki kemampuan budi pekerti yang luhur. Masih ingatkah tentang semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang peran guru sebagai pendidik? Yang pertama, ingarso sumto lodo, guru harus dapat memberikan suri tauladan atau contoh yang baik kepada anak didiknya. Yang kedua, ing madya mangun karsa, yaitu guru harus dapat membangkitkan, menumbuhkan semangat atau kemauan dalam diri peserta didik untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Yang ketiga, tutwuri handayani, guru harus dapat memberikan dorongan, dukungan, semangat dan motivasi serta arahan kepada anak didiknya. Nah, dengan memahami dan menerapkan ketiga semboyan tersebut, diharapkan guru dapat memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar, kemudian berpikir kreatif dan inovatif, serta disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya. Namun, ternyata masih banyak guru yang tidak memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, sehingga masih banyak sekolah yang menerapkan teacher center, padahal sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan karakteristik murid pada saat ini. Dengan metode teacher center atau pembelajaran terpusat pada guru, maka murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensi dirinya dan sesuai dengan cita-citanya. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang berpihak kepada murid, di sekolah saya sudah menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, adanya kegiatan ekstrakurikuler,
untuk mengembangkan minat dan bakat murid. Lalu, dengan adanya pembiasaan sholat duha secara bergiliran di setiap kelas dan sholat zuhur berjamaah, lalu pembiasaan kegiatan 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun, ini untuk membangkitkan dan mengembangkan serta menebalkan budi pekerti mereka. Berikutnya dengan pembiasaan berliterasi di perpustakaan. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan minat berliterasi peserta didik. Kemudian, dengan adanya pembelajaran yang berpusat pada murid, maka kita sebagai guru dapat menerapkan pembelajaran dengan berbagai macam metode yang bervariasi dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah dan penerapan teknologi serta media yang tepat dalam pembelajaran. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi, yaitu tantangan pada murid, kurangnya motivasi murid dalam mengikuti program yang diadakan oleh sekolah. Sedangkan tantangan dari guru, kemampuan guru yang belum sepenuhnya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid. Nah, hal ini perlu dicari solusinya. Solusinya diantaranya adalah berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan model belajar dan media pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Harus lebih bervariasi biar peserta didik tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang diberikan oleh gurunya, dan peserta didik akan merasa lebih semangat karena mendapatkan hal-hal baru. Kemudian, guru harus melaksanakan pengembangan kompetensi bagi dirinya. Karena berkaitan dengan perkembangan zaman sekarang, guru harus tahu dan bisa mengadaptasi dirinya terhadap kondisi yang sekarang untuk pembelajaran muridnya. Kemudian, guru harus menjadi tauladan bagi murid, karena guru merupakan contoh yang baik bagi muridnya. Serta guru harus dapat menuntun muridnya, mengarahkan, membimbing untuk menuju cita-citanya. Akhirnya, jadilah pendidik yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.